Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya, Agi Kurniasandi. Sejumlah berita pilihan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Kawasan permukiman padat penduduk di Temanggung diterjang angin puting beliung yang disertai dengan hujan deras. Perampok bermobil santroni toko di Klaten, pelaku lukai penjaga toko dengan senjata tajam. Ibu dan 2 anaknya tewas tersambar kereta api saat melintas di perlintasan sebidang tanpa palang di Kabupaten Pekalongan. Usai hujan deras, 2 desa di Kabupaten Tegal terendam banjir. Banjir datang dengan cepat membuat banyak warga yang tak sempat keluar rumah. Permukiman warga di Desa Tembok Banjaran dan Desa Pasarean Kabupaten Tegal terendam banjir usai diguyur hujan deras pada Senin malam. Ketinggian banjir di sejumlah jalan bervariasi, mulai dari 50 hingga 100 cm. Banjir yang datang dengan cepat ini membuat warga tak sempat menyelamatkan barang dan perabotannya. Sebagian warga mengungsi ke musola yang tidak terendam banjir. Tim SAR gabungan dari PMI, BPBD dibantu warga melakukan patroli keliling untuk memantau kondisi warga yang rumahnya terendam banjir. Pasarean Kecamatan Gubernur melaporkan dari lokasi banjir saat ini dengan ketinggian di atas lutut orang dewasa kurang lebih 80 cm. Untuk saat ini kita himbau untuk warga yang terdampak serius bisa sementara mengungsi ke saudara atau tempat yang dirasa lebih aman. Dan kita bersama tim juga sosialisasikan ke warga, ada dukungan logistik dan lain sebagainya, nanti warga bisa akses ke musola. Warga diimbau untuk waspada jika air masuk ke dalam rumah dan jika air semakin meninggi diharapkan keluar dan menuju lokasi titik aman. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Angin kencang melanda permukiman padat penduduk di Temanggung. Belasan rumah warga rusak, 6 diantaranya rusak parah. Pusaran angin yang begitu kencang menerbangkan genting rumah warga di Desa Petarangan, Kecamatan Klendung, Temanggung, Senin sore. Kerusakan yang ditimbulkan membuat warga ketakutan. Tak sedikit atap rumah rusak hingga hilang tak tersisa. Bencana angin kencang itu yang terjadi kurang dari 10 menit memporak-porandakan rumah warga termasuk rumah kepala desa. Angin gini Pak, biuk gitu, langsung berhenti, biuk berhenti gitu. Terus ada angin kenceng, bubu gitu, sampai itu di situ itu angin puting beliung gitu Pak. Mbak, rusak bagian apa saja Pak punya Pak? Itu gendeng sama itu ya Pak, cuma itu. Tadi sudah didata sekitar ada 13 rumah, tapi yang rumah hunian itu sekitar 7 rumah. Ada yang kandang, ada yang koplak untuk ngerajang dan sebagainya. Untuk rusak berat Pak? Rusak berat sekitar 6 rumah. 6 rumah. Terdata 13 rumah rusak, 6 diantaranya alami rusak berat. Bencana itu tak menelan korban jiwa ataupun luka. Alhamdulillah untuk kejadian ini tidak ada korban jiwa, jadi namun kerusakan rumah saja yang diakibatkan oleh angin tersebut. Rusaknya pada bagian apa saja Mas di daerah sini? Sebagian besar pada bagian atap gentengnya hilang, kemudian sengnya tersapu angin. BPBD dan relawan membantu warga memperbaiki atap rumah rusak. Sementara warga yang atap rumahnya rusak parah mengungsi ke tempat yang lebih aman. Wahyu Diono melaporkan dari Temanggung. Seorang pemuda tewas dikeroyok di area balap liar dekat jembatan Ganevo, Demak. 5 orang ditangkap, 3 diantaranya jadi tersangka. Pemuda 17 tahun jadi sasaran pengeroyokan di jembatan Genova, Jalan Semarang Purwodadi, Kecamatan Meranggen, Demak.
Peristiwa yang terjadi pada Jumat dini hari itu menyebabkan pria berinisial MBS alami luka serius sampai dirawat di Rumah Sakit Pelita Anugrah. Namun, luka yang begitu parah membuatnya meregang nyawa. Hilangnya nyawa pemuda itu membuat Polres Demak menangkap 5 pelaku pengeroyokan. 3 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Pengeroyokan berawal saat korban bersama puluhan rekannya hendak berjalan ke Karangawen usai berkumpul di daerah Pucang Gading. Di jalan mereka ribut dengan kelompok lain yang tengah menggelar balap liar. Diduga adanya provokasi hingga kedua kelompok saling kejar dan korban jadi sasaran amukan puluhan orang. CCTV yang ada di sekitar tempat kejadian perkara kita lakukan pengembangan dan pendalaman. Kemudian dini hari tadi kita mengamankan 3 orang pelaku, diduga pelaku yang mana mereka terlibat dalam pengeroyokan tersebut. Yang bersangkutan ini sedang melintas Pak, kemudian dikejar oleh beberapa orang dan dilakukan pemukulan sampai dengan yang bersangkutan tidak berdaya. Satreskrim Polres Demak masih mengembangkan kasus ini dan tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah. Ali Muftagirin melaporkan dari Demak. Komplotan perampok bermobil menyantroni toko modern di Klaten, Jawa Tengah. Pelaku tidak segan melukai seorang karyawan toko menggunakan cutter, kemudian menggasak uang tunai. Minimarket di Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten ini ditutup bukan karena libur, tetapi habis disatroni perampok. Peristiwa yang terjadi pada Selasa pagi itu menyebabkan satu karyawan terluka terkena cutter. Salah satu rekannya mengatakan pelaku datang dengan mobil lalu menumpang ke toilet sebelum akhirnya merampok isi dari meja kasir. Posisinya saya display minuman. Tadi itu sempat di kamar mandi juga yang ngerampok tadi. Nah, terus sempat juga ambil minuman. Nah, saya udah lihat itu. Nah, terus saya pas masuk ke gudang, teman saya kan di kasiran. Nah, terus ngajar teman saya. Jadi pelakunya itu ada berapa orang naik apa? Pelakunya ada 2 orang naik mobil hitam, Pak. Tapi kalau mobil apanya kurang tahu. Iya. Jadi dua pelaku itu masuk semua. Iya. Tapi kalau di mobil ada enggak, saya kurang tahu, Pak. Polisi mengolah tempat kejadian perkara. Mereka masih mengumpulkan barang bukti berupa rekaman kamera pengawas dan memeriksa saksi. Ini sementara dari Reskrim masih dalam penyelidikan untuk pemeriksaan saksi, kemudian mendatangi TKP dan selanjutnya kedepannya insya Allah untuk kasus segera terungkap. Kerugiannya berapa Pak untuk barang yang diamankan? Sementara untuk kerugian berbentuk material, kemudian untuk barang bukti CCTV. Kerugian dalam hal ini masih dalam penghitungan daripada pihak terkait. Sementara korban yang terluka pada bagian tangan dirawat di Rumah Sakit Suraji, Tirtonegoro, Klaten. Krisna Agung melaporkan dari Klaten.